Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita buka pelajaran kita pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi anak soleh dan solehah, sebelum belajar yang belum melaksanakan sholat duha, silahkan melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 4. Baiklah anak soleh dan solehah, sekarang silahkan buka buku temanya halaman 101. Ayo berbicara. Mari kita baca sama-sama ya. Lani dan keluarganya berwisata ke taman bermain. Lani naik banyak permainan. Ada komedi putar, kereta luncur, dan kincir ria. Menjelang siang, ibu mengajak Lani untuk beristirahat. Ibu membeli beberapa minuman kaleng. Lani kesulitan membuka tutup minuman kaleng. Lani ingin meminta tolong kepada ibu untuk membuka minuman kalengnya. Nah, kalimat apa yang sebaiknya diucapkan Lani? Coba sebutkan kalimat yang tepat. Nah, anak soleh dan solehah, jika kita mau meminta tolong kepada orang, ucapkanlah kalimat yang baik, yang sopan. Misalnya, ibu, saya minta tolong bukakan tutup minuman ini ya. Menggunakan kalimat yang bagus dan sopan. Sekarang, ayo bermain peran. Lani meminta tolong kepada ibu untuk membukakan tutup minum kaleng. Ungkapan permintaan hendaknya diucapkan dengan santun. Nah, jika setelah orang lain menolongmu, ucapkanlah terima kasih. Perhatikan contoh percakapan berikut ini. Nah, jika anak soleh dan solehah ada seseorang yang menolong, maka ucapkanlah terima kasih kepada orang yang menolong anak-anak. Nah, sekarang kita perhatikan percakapan berikut ini. Yang pertama, tolong bukakan tutup minuman Lani, Bu. Lani kesulitan membukanya. Apa jawaban ibunya? Mari sini ibu bukakan. Ini sudah ibu bukakan, minumlah pelan-pelan. Apa kata Lani? Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Nah, inilah percakapan Lani dan ibu. Lani meminta tolong kepada ibunya untuk membukakan tutup minuman ya. Lani meminta tolong dengan sopan dan santun. Ayo berhitung. Lani membelikan oleh-oleh untuk Nina, Mary, dan Deli. Ia membelikan masing-masing sebuah pita. Setiap anak mendapatkan pita yang berbeda warna. Sekarang kita lihat ada macam-macam warna pita. Ini pita Nina. Pita Nina berwarna merah dengan panjang 3 meter. Sedangkan pita Deli berwarna biru. Pita Deli panjangnya 225 cm. Sedangkan pita Mary berwarna hijau dengan panjang 2 meter 80 cm. Nah, jika setengah pita Nina diberikan kepada Deli, berapa panjang gabungan pita Nina dan Mary? Berapakah panjang gabungan pita Deli dan Mary? Ya, jika Nina diberikan kepada Deli, ya. Jika pita Nina diberikan kepada Deli, maka pita Nina berkurang setengah bagian ya. Pita Nina tadi
3 meter. 3 meter itu sama dengan 300 cm. Pitanya 300 cm dipotong menjadi 2. Jadi 150 cm dan 150 cm. 150 cm dan 150 cm jika dijumlahkan hasilnya 300. Jadi panjang sisa pita Nina adalah 150 cm. Pita Deli, nah berapa pita Deli tadi? Pita Deli berapa? 225 nih. 225 cm ditambah 150 cm ditambah 150 cm. Bagaimana cara menghitungnya? Dengan cara ditambah ya. Contohnya 225 ditambah 150. 5 ditambah 0, 5. 2 ditambah 5 hasilnya 7. Sedangkan 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi hasilnya 375 ya. 375 cm. Kita lanjutkan. Pita Nina dan Mary ya. Pita Nina dan Mary berapa? Ya. 150 cm punya Nina, sedangkan punya Mary, nah punya Mary 2 meter 80 cm ya. 2 meter 80 cm ditambahkan, maka kita rubah menjadi sentimeter semuanya terlebih dahulu ya. 150 cm ditambah 280 cm. Kita ubah menjadi sentimeter ya. Jadi caranya kita tambahkan juga. Nih, 150 ditambah 280. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 5 ditambah 8 hasilnya 13. Ditulis 3-nya di bawah, 1-nya di atas. Kita tambahkan 1 ditambah 2 ditambah 1 di atas hasilnya 4. Jadi hasilnya 430. Nih, hasilnya 430 cm. Sekarang kita hitung kembali Pita Deli dan Mary. Pita Deli dan Mary. Pita Deli 225 ditambah 280. 200. Nah, sekarang kita tambahkan Pita Deli dan Pita Mary. Pita Deli tadi 375 cm, sedangkan Pita Mary 280 cm. Sekarang kita jumlahkan kembali, kita ubah menjadi sentimeter semuanya. 375 cm ditambah 280 cm, dan caranya ditambah juga 375 cm ditambah 280 cm. 55 ditambah 0 hasilnya 5. 7 ditambah 8 hasilnya 15. 5 taruh di bawah, 1 taruh di atas, simpan ya. 3 ditambah 2 hasilnya 5. 5 ditambah 1 hasilnya 6. Jadi hasilnya 655 cm. Ayo berkreasi. Lani membeli souvenir berupa vas bunga.
Kamu dapat membuat kerajinan vas bunga dari bahan-bahan di lingkungan sekitar, misalnya dari bahan bekas atau bahan alam. Ayo membuat vas gantung dari botol bekas. Siapkan botol plastik besar, cutter, gunting, pembolong kertas, kain perca, lem putih, dan tali. Mari kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, potong 2 botol plastik besar menjadi 2. Bagian yang akan digunakan adalah bagian bawah. Ya. Silahkan potong dulu plastik besar menjadi 2. Ya, bagian yang akan digunakan adalah bagian yang bawah. Terus yang kedua, oles lem ke seluruh permukaan botol. Yang ketiga, tempelkan kain perca hingga menutupi permukaan botol. Yang keempat, buatlah 2 lubang di bagian atas botol menggunakan pembolong kertas. Dan yang kelima, pasangkan tali di kedua sisinya. Nah, inilah hasil karya dari botol bekas ya. Bisa digantung untuk tempat bunga. Hasilnya sangat cantik. Nah, anak soleh dan soleha boleh dipraktekkan di rumah membuat vas bunga dari botol bekas. Kerjakanlah soal-soal berikut ini. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Apabila ada kesalahan dan kehilafan dari ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.